Assalamualaikum Bu Farah. Ya, Waalaikumsalam Bu Krisna. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik Bu Krisna. Alhamdulillah. Gimana anak-anak di sekolah? Alhamdulillah baik Bu Krisna. Ya mengajar ya kadang ada satu dua masalah. Ya biasa itu ya namanya juga ngajar. Itu Bu Krisna. Dia ini mukanya agak murung ya. Kenapa? Kenapa? Oh, Nggak seperti biasanya. Biasanya ceria gitu ya. oh, Kenapa? iya Apa? nih Bu Krisna. Ya Ya. ada masalah sih nggak masalah besar, cuman masalah kecil di sekolah itu saya tuh agak sulit untuk interaksi sama guru yang senior Bu Krisna. Gitu. Terus mau gimana nih? Mau cerita atau boleh? Oh, boleh Bu Krisna kalau maaf mau cerita nih terkait Hmm, dengan masalah itu. Jadi ya adalah saya tuh kalau misalkan interaksi sama senior itu agak segan. Jadi nggak bisa terlalu lepas kayak misalkan dengan teman-teman yang sepantaran gitu Bu Krisna. Jadi ya kan nggak jadi terlalu membaur ya dengan rekan guru yang lebih senior gitu sih Bu Krisna yang jadi struggle saya untuk saat ini gitu. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi masalah Bu Farah? Dan apa tujuan yang ingin Bu Farah capai dari pertemuan kita hari ini? Kalau dari obrolan ini sih Bu, kalau bisa sih pengennya saya ujungnya tuh ada solusi ya. Jadi supaya untuk mengatasi masalah saya ini, gimana caranya supaya saya bisa berinteraksi lebih baik dengan guru senior yang ada di sekolah saya. Seperti itu sih Bu Krisna. Berarti harapan Bu Farah itu bisa sama-sama lagi berinteraksi dengan guru senior ya. Jadi Iya betul Bu Krisna. senior maupun junior kita sama-sama tetap berinteraksi gitu ya Iya harapan Bu Farah ya, ya. ya betul Bu Krisna seperti itu. Menurut Bu Farah nih kira-kira eh, keberhasilan terhadap harapan Bu Farah itu sebelum kita lanjut seberapa besar harapannya kira-kira nih berapa persentasenya ya kira-kira. Kalau persentase mungkin setidaknya ya lebih baik dari sekarang ya Bu. Mungkin ya kalau misalkan prosesnya, kalau misalkan sekarang dibilang 20%, ya setidaknya saya pengen bisa lah di atas 50 gitu. 70 lah mungkin ya. Kan nggak bisa instan pengen 100% gitu ya. Pengennya sih bisa kali 70% intensitas interaksinya lebih meningkat kayak gitu. Jadi Bu Farah berharapnya komunikasi, interaksi dengan sesama guru di sekolah berjalan dengan enak, dengan nyaman gitu ya Bu Farah ya. Iya betul Bu Krisna. Yang oke, ada nggak sih kesempatan Bu Farah tuh di sekolah untuk berinteraksi dengan guru seniornya itu? Kalau kesempatan sih ada ya Bu ya, karena kan guru senior itu, yang guru senior di sekolah saya itu kan memang wali kelas juga, wali kelas di apa kelas yang saya ajarin. Itu kadang kalau misalkan mungkin pergantian jam pelajaran itu ketemu, atau misalkan mungkin saat kelas belum mulai pun saat pembiasaan kan itu juga sering papasan dengan guru-guru tersebut, Bu Krisna kayak gitu. Menurut Bu Farah, apa ya hambatan yang menghalangi itu Bu Farah untuk yang eh, kok ada batasan nih gitu. Menurut Bu Farah itu apa ya hambatannya untuk Bu Farah tuh berinteraksi secara langsung dengan guru senior? Kalau hambatannya sih saya rasa karena pertama segan ya Bu ya, maksudnya kan segan kayak saya nggak tahu nih kalau misalkan untuk mulai apa ya, untuk mulai percakapan dengan yang lebih senior itu seperti apa gitu. Kalau mungkin masalah apa menyapa, iya sudah dilakukan. Tapi kan kalau misalkan kayak dengan guru yang junior itu kan saya bisa nanya lebih intens kayak misalkan oh iya yang apa ya, yang kayak seputaran yang kita inilah misalkan kayak nonton drama apa nih gitu kan, maksudnya kita sama-sama paham gitu ya. Misalkan drama Korea apa yang habis ditonton gitu kan nyambung, tapi kan nggak mungkin kan Bu ya bukannya nggak mungkin sih, maksudnya kan ya segan kalau misalnya saya tiba-tiba nanya Bapak nonton drama apa kan nggak mungkin gitu sih Bu. Jadi bingung untuk mulai percakapannya kali ya, di situ mungkin yang jadi hambatan bagi saya untuk interaksi dengan guru-guru senior.
Bu Farah sudah pernah mencoba belum bersikap, berinteraksi dengan guru senior tersebut gitu, entah dalam Ah, pembelajaran atau kegiatan sehari-hari atau seperti apa? Sudah pernah mencoba belum sebelumnya? belum sih Bu, memang ya belum belum nyoba. Memang kan yang paling yang memang sudah pernah saya coba yang kayak bilang sebelumnya paling banter hanya nyapa aja kalau ketemu Pak pagi seperti itu. Baru hanya tahap seperti itu Bu Krisna. Hmm, kalau menurut Bu Farah nih dari skala 1 sampai 10, Bu Farah itu ada di posisi keberapa ya? Posisi berinteraksi dengan guru seniornya itu untuk saat ini. Saya rasa sih kalau eh, diskalakan saya itu di posisi 2 mungkin ya Bu ya. Kalau kita lihat dari intensitasnya ya sepertinya skalanya 2. Terus harapan Bu Farah maunya skala berapa nih gitu ya? 7 kali ya Bu ya, di skala 7 lah naik 5 digit boleh lah ya. Kayak gitu Bu Krisna. Tadi kan itu Bu Farah sudah menjelaskan nih permasalahannya gitu ya. Lalu Iya, juga bingung mau berinteraksinya tuh seperti apa gitu ya. Kalau mungkin kalau dengan guru-guru seni apa yang junior yang masih sama, Bu Farah masih bisa bercerita apapun gitu ya. iya. Cuman untuk yang mengawal yang ke guru yang seniornya Bu Farah masih takut atau seperti apa ya Bu Farah ya? Gimana perasaannya tuh seperti apa gitu? Kalau Oh, misalnya saya mau menegur tuh perasaan Bu Farah tuh seperti apa memang itu? oh iya, perasaan saya tuh saat mau negur itu, iya ada takutnya Bu Krisna, takutnya itu takut salah ngomong. Hmm, Itu sih yang memang mungkin jadi kekhawatiran saya, takut salah ngomongnya gitu. Kan kalau misalkan dengan rekan sejawat kan, kalau misalkan saya salah ngomong, saya nggak takut gitu ya temen gitu. Jadi saya nggak takut salah kalau salah ngomong gitu. Tapi kalau misalkan senior, jadi saya takut salah ngomong gitu Bu Krisna. takut salah bicara gitu Iya ya takut karena salah memang bicara betul. karena lebih senior jadi kita yang muda merasa harus berhati-hati gitu ya Nah Bu betul Farah. betul sekali. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas permasalahan Ibu Farah yang sudah Ibu sampaikan, lalu rencana utama Ibu itu untuk mencapai tujuan Ibu nih biar bisa berinteraksi dengan guru senior itu apa rencana utama? Rencananya sih Bu Krisna dari obrolan kita sih kayaknya pertama mungkin saya mulai rutinkan dulu menyapa ya kan mungkin kalau biasanya saya lakukan itu yang menyapanya kalau mungkin saya lagi mood atau kalau lagi mood ya nggak nyapa. Terus saya coba cari tahu kali ya Bu Krisna tentang kayak kepribadian guru senior yang saya maksud itu seperti apa. Misalkan eh apa yang misalkan memang ya terkait keluarganya atau misalkan ya kesehariannya seperti apa gitu yang seperti tadi Bu Krisna bilang kan saya memang belum coba tuh misalkan nanya terkait dengan proses pembelajarannya atau misalkan kesehariannya memang belum saya coba dan saya rasa saya sih pengen coba itu dulu sih Bu Krisna sebagai langkah awalnya. Rencana yang bagus. Lalu strategi Bu Farah apa ya agar tujuannya itu yang sudah direncanakan dapat tercapai? Strateginya seperti apa? Strateginya kalau misalkan untuk menyapa kan ya insya Allah kan bisa ya Bu Krisna dilakukan. Kalau misalkan untuk mencari tahu profil atau misalkan karakteristik guru senior itu, mungkin saya akan coba bertanya dengan guru-guru yang saya rasa memang sudah akrab dengan guru tersebut. Mungkin bisa saya tanya mulai dari entah misalkan rumah bapak itu di mana atau ya hal-hal umum lah yang terkait dengan guru tersebut. Saya bisa menanya dengan rekan guru yang memang saya rasa akrab dengan bapak tersebut. Seperti itu Bu Krisna. Iya, bagus ya Bu ya. Jadi sudah berupaya nih, sudah ada keinginan nih untuk mencoba menjalankan rencana yang Bu Farah lakukan. Menurut Bu Farah, ukuran tingkat keberhasilannya sampai sejauh mana nih? Berapa persen nih kalau saya melakukan ini kira-kira tadi kan 2 ya, ada di skala 2 nih ya. Oh Kira-kira ya, dengan upaya seperti itu keberhasilannya sampai sampai mana ya? Apakah bisa sesuai dengan yang Bu Farah tadi yang Bu saya mau 7 deh kayaknya gitu kan ya. oh iya iya iya. Kalau misalkan rencana saya hanya bertanya, mungkin baru
4 kali ya, tapi kalau misalkan ya berarti itu kurang tuh Bu strategi yang saya lakukan. Ya berarti kalau misalkan udah setelah tanya, ya ini berarti ya saya coba apa ya, kalau bahasa kitanya mungkin ramah tamah atau basa-basi dengan guru tersebut, ya mulai dilakukan, dieksekusi. Baru tuh kalau misalkan saya bisa melakukan itu, saya rasa target nilai 7 atau 70% bisa kali ya Bu ya tercapai seperti itu. Amin, mudah-mudahan ya Bu Farah ya. Iya Bu Nah, Krisna. kalau misalnya nih Bu Farah sudah melakukan strateginya nih, terus kalau misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya, tadinya saya mau menegur nih Bapak ini, ternyata ada kendalanya nih. Nah, upaya Bu Farah untuk mencegah kendala itu bagaimana? Tadi saya udah niat, hari ini saya mau menegur Bapak itu nih, tiba-tiba misalnya ada kendala, nah, Bu Farah akan melakukan apa ya? Hmm, kalau kendalanya itu misalkan kayak bapaknya nggak hadir atau misalkan ya tidak memungkinkan lah saya untuk melakukan percakapan tersebut, ya mungkin saya coba cari waktu ya Bu Krisna, ya cari waktu yang misalkan di saat bapaknya itu mungkin hatinya lagi apa yang nggak gundah gulana atau misalkan nggak lagi sibuk, sehingga kalau misalkan waktunya sudah pas, baru tuh mungkin rencana yang ngobrol lebih lanjutnya ramah tamah atau bahasa basinya itu bisa dilakukan. Itu sih Bu Krisna, mencari waktu yang tepatnya. Kapan Bu Farah akan menjalankan rencana ini? Rencananya kapan? Rencananya kalau misalkan untuk nyapa, itu kan berarti ya insya Allah mulai besok, mulai kita coba rutinkan. Terus kalau untuk ngobrol dengan guru yang saya anggap akrab, itu mungkin besok juga di saat guru tersebut sedang lagi senggang, saya coba tanya. Terus kemudian kalau untuk saya coba ngobrol atau ramah tamah dengan guru senior yang saya maksud, itu mungkin saat waktu istirahat kali ya Bu ya, setelah ya mungkin lusa lah setelah ngobrol dengan guru yang akrabnya, udah tahu, baru deh ngobrol dengan guru yang bersangkutan. Seperti itu Bu Krisna. Bagus ya Bu Farah rencananya nih, udah keren deh. Mudah-mudahan nih rencananya dapat berjalan gitu ya, segala hambatan, segala strategi yang sudah direncanakan mudah-mudahan dapat berjalan. Lalu apa komitmen Ibu dalam yang akan dibuat untuk melaksanakan rencana ini? Komitmennya mungkin coba buat sticky note kali ya Bu ya di laptop saya, mungkin sebagai pengingat ya kan, kalau misalkan diucap aja kan ya mungkin kadang kan nanti lupa lagi. Tapi kalau misalkan mungkin saya buat sticky note di apa wallpaper laptop saya sebagai pengingat, ayo saatnya nih misalkan saya buat pertanyaan refleksi mungkin ya ke diri saya sendiri, sudah sapa siapa saja hari ini, misalkan seperti itu. Mungkin bisa jadi pengingat untuk diri saya sendiri. Oh ya nih kan kemarin pas ngobrol sama Bu Krisna udah ngebuat rencana, udah ngebuat hal-hal yang pengen dilakuin seperti itu. Jadi pengen buat pengingat sih Bu Krisna kayak gitu. Nah, dukungan dari siapa yang Bu Farah butuhkan nih biar komitmen ini nih dapat terlaksana? Kalau dukungan sih mungkin dari semua rekan guru ya Bu ya. Jadi kan mungkin salah satu yang saya takutkan juga, ini baru kepikiran juga sih. Mungkin kan kecanggungan ya, canggung kalau mungkin hanya ngobrolnya berdua saja, kalau nggak ada teman-temannya lain kan jadi canggung. Mungkin kalau misalkan ngobrolnya dengan teman-teman yang lain, ngobrol secara berkelompok, maka kecanggungan itu pun akan hilang dan interaksi pun atau ngobrolnya pun juga lebih cair. Seperti itu sih Bu Krisna. Oke, baiklah ya Bu Farah ya. Mudah-mudahan dengan rencana yang telah Bu Farah susun tadi, aksi yang Bu Farah mau jalankan ini bisa membuat Bu Farah lebih nyaman di sekolah untuk menjalankan aktivitas dan pembelajaran gitu ya Bu Farah ya. Iya Bu Krisna, semoga deh ya. Amin. Nah, dari Amin. pembicaraan kita saat ini bagaimana perasaan Bu Farah saat ini? Lebih lebih senang sih ya Bu ya, maksudnya lebih lega karena udah bisa cerita juga sama sama Bu Krisna. Terus apa yang tadi saya pikirin kan
di awal itu tuh saya bingung, maksudnya saya tuh harus seperti apa, saya harus melakukan apa. Tapi setelah ngobrol ini tuh saya jadi jelas sama apa yang saya lakukan, hal selanjutnya stepnya kemana lagi nih mau saya lakukan. Jadi sekarang tuh lebih jelas Bu Krisna. Alhamdulillah. Kira-kira ada lagi nggak yang ingin disampaikan atau yang ditanyakan? Eh, saya rasa cukup sih Bu Krisna untuk apa yang pengen saya ceritakan untuk hari ini. Baiklah, semoga dapat segera terselesaikan ya Bu Farah ya, semuanya dapat kembali bekerja dengan suasana dan hati yang nyaman dan tenang. Baiklah, Amin. kita ketemu lagi beberapa minggu, nanti kita ngobrol lagi perkembangan rencana Bu Farah, apakah sudah mencapai skala 7 gitu ya Bu Farah ya. Oke Bu Krisna, siap. Ya, mungkin itu aja kali ya Bu Farah ya. Iya, oke Bu Krisna. Iya, saya makasih banyak ya Bu Krisna Ya, udah dibantu. Iya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, Oke, bismillah. Assalamualaikum Bu Krisna. Gimana kabarnya Bu Krisna? Waalaikumsalam Bu Farah, alhamdulillah sehat, tapi agak sedih deh. Kenapa sedih Bu Krisna? Boleh cerita nih apa yang lagi Bu Krisna rasakan nih hari ini? Mau cerita nih, kebetulan saya kan di kelas 4 nih, ada peserta didik saya udah kelas 4, membacanya belum begitu lancar, hanya baru dua huruf gitu kan ya, apalagi ini sudah semester akhir semester 1 dan berarti saya harus ekstra gitu kan ya, gitu Iya. orang. Oh, iya jadi ada di kelas Bu Krisna itu anak yang sudah kelas 4 tapi belum bisa membaca ya Bu Krisna ya? Iya, Iya. Yang Bu Krisna rasain gimana tuh Bu? Ada anak yang udah kelas 4 tuh belum bisa membaca tuh Bu. sedih Bu Farhan, sedih, benar-benar sedih gitu kan ya, karena pembelajarannya semakin meningkat, terus anaknya juga pasti lama-lama akan semakin besar dan merasa dirinya tuh punya rasa malu gitu. Jadi untuk kita mengajarkan secara individu berdua saja tuh kita harus memikirkan hatinya anak tersebut itu Iya juga betul. gitu. Punya kayak tanggung jawab moral juga ya Bu Krisna, jadi beban tersendiri ya ini. Kok saya rasa jadi mikir sendiri juga, ini kok udah kelas 4 apa saya yang salah apa gimana ya Bu Krisna ya, jadi ada beban tersendiri juga. Oke Bu Krisna, kira-kira apa yang bisa saya bantu ya dari pelajar dari obrolan kita kali ini, kira-kira apa nih yang mau Bu Krisna capai? Saya sih tujuan dari obrolan kita tuh saya punya solusi nih gimana ya caranya biar anak ini tuh punya motivasi yang besar untuk membaca, dan saya juga mungkin teknik saya pakai teknik seperti ini, atau dengan kita berdiskusi saya mendapatkan ada teknik yang lain dari yang Gufar atau seperti apa gitu, paling tidak memotivasi diri saya nih gitu kan ya, gitu ternyata insya Allah pasti bisa gitu untuk mengajarkan anak itu untuk bisa membaca gitu. Iya, oke. Jadi harapannya Bu Krisna ini dari obrolan kita ini setidaknya eh, Bu Krisna tuh merasa biar lebih termotivasi ya untuk ngajar anak ini, dan kalau bisa pun dari obrolan kita kali ini siapa tahu ada teknik-teknik ya Bu Krisna yang bisa kita temukan supaya kemampuan anak ini bisa meningkat dalam hal membacanya. Oke Bu Krisna, saya pengen tanya nih, kalau misalkan boleh diskalakan, kira-kira Bu Krisna ini ingin anak ini kemampuan membacanya sampai mana sih? Kalau diskalakan itu ya Bu, paling tidak tuh dia sudah bisa membaca tuh dua huruf tapi sudah tidak lagi dieja gitu, dan sudah tidak Oh lagi iya. eh, lama berpikirnya gitu. Jadi baca ya dah baca ma, berharapnya sampai segitu aja dulu Bu, karena memang sangat sulit gitu kan ya, karena yang sampai saat ini tuh ini huruf apa, sekarang nih bisa nih baca mama, tapi pas besoknya balik lagi dengan kata-kata yang sama itu lupa lagi gitu. Jadi saya Hmm, berharapnya dia tuh mampu membaca dua huruf terlebih dahulu gitu dan tidak oh lupa. iya iya. Tapi kalau selama ini berarti masih disebut ya Bu ya hurufnya ya. Jadi Iya, misalkan B iya, A gitu ya. iya. Oh iya iya, memang membantu sendiri ya tuh Bu ya. Oke
Oke, Bu Krisna. Ya, Tapi sebelumnya nih Bu Krisna saya mau nanya, Bu Krisna udah pernah belum coba cari tahu kira-kira apa ya yang menyebabkan anak ini nih padahal eh, sudah diajarkan tapi masih belum bisa membaca nih padahal sudah kelas 4. Bu Krisna udah pernah belum cari tahu tentang hal itu? pertama saya sudah cari tahu pertama ke guru-guru sebelumnya gitu ya. Ya, Saya tanya gimana sih waktu kelas 3, jawabannya mereka tuh hampir sama di hurufnya bu, pengenalan hurufnya lupa-lupa terus, misal sekarang diajarin besok lupa lagi, sekarang diajarin besok lupa lagi gitu kan ya. Nah, terus saya pun akhirnya memutuskan untuk ngobrol dengan orang tuanya dan untuk merekomendasikan ke rumah sakit Duren Sawit untuk melakukan tes IQ gitu kan, karena kita biar tahu nih anak ini tuh sebenarnya apakah ada tes IQ-nya bagaimana gitu kan ya. iya Itu betul. yang sudah dijalankan, itu sudah dicari tahu, tapi memang belum ada hasilnya karena memang sudah lama di sana. Oh iya ya, jadi memang untuk mencari tahu penyebabnya sebenarnya sudah dilakukan ya Bu Krisna, cuman memang belum ada hasil yang pasti karena dari rumah sakit pun belum memberikan keterangan resminya. Oke, untuk sampai saat ini sudah apa saja ya yang sudah Bu Krisna lakukan untuk membantu si anak ini dalam meningkatkan kemampuan membacanya, Bu? Sudah saya lakukan, saya sudah mengajarkan anak tersebut dengan berbagai kartu kata. Saya membuat kartu kata dengan kartu kata dua huruf, lalu saya memberikan anak tersebut buku khusus membaca, lalu saat pembelajaran pun eh, anak tersebut karena materi kelas 4 kan cukup banyak gitu ya, saya memfokuskan pada anak ini dulu, paling tidak bisa membacanya terlebih dahulu, dan setiap pulang sekolah itu saya sudah minta izin kepada orang tuanya untuk meminta space waktu untuk belajar membaca gitu. Oke, Bu Krisna. Terus saat Bu Krisna melakukan hal tersebut seperti mengajarkan dan kartu kata, kemudian memberikan waktu tambahan, bagaimana nih respon si anak terhadap pembelajarannya Bu Krisna? Respon anak sih alhamdulillahnya sih seneng bu gitu ya, tidak Ah, tidak yang marah, tidak yang cemberut, tapi memang kalau belajarnya di kelas dia malu gitu, apalagi oh, kalau misalnya kalau di kalau udah belajar, gurunya yang sama. iya. Oke, punten maaf Bu Krisna, mic-nya boleh lebih didekatkan Iya, lagi ya tadi? Oh iya, makasih ya, Bu Krisna. Oke, saya coba ulang ya tadi ya. Jadi, kalau untuk perasaan anaknya senang ya Bu Krisna ya, tapi iya, mungkin kalau dia ngelihat teman-temannya sudah pandai membaca, tapi dianya masih sulit untuk membaca, ya, jadi saat dia belajar di kelas dia malu ya? Oke, Bu iya. Krisna, nih saya pengen tanya, bagaimana nih perasaan Bu Krisna saat tahu ternyata anak yang Bu Krisna ajar nih senang dengan pembelajaran Bu Krisna? Gimana tuh perasaan Bu Krisna? Perasaan saya senang ya bu ya, karena kan ada juga anak udah maaf dengan tidak kekurangan gitu, apa susah membaca atau seperti itu. Kalau ditambah jam pelajaran itu, kalau ada yang bilang males bu, capek bu, tapi anak ini mau nanti belajar ya sendiri sama Bu Krisna di kantor, iya mau yang AC itu ya tempatnya, iya, nah dia gitu kan, iya nanti setiap hari ini nih belajar ya sama Bu Krisna sendiri ya, terus saat dikasih buku pun ini dibaca ya hari ini ya, sore ini ya gitu kan ya. Itu seneng gitu, cuman memang rasa malunya saat belajar aja sih gitu. Jadi kalau perasaan saya juga semangat juga nih gitu kan ya, mau terus ayo deh belajar deh, jadi meluangkan waktu deh, paling tidak paling lama 1 jam nih gitu, anak tersebut gitu. Kitanya juga Oh, semangat. oh ya, oke. Berarti dari apa yang Bu Krisna sampaikan, anak ini nih senang, apalagi jika belajarnya itu private ya dengan Bu Krisna, Ya, langsung tatap muka berdua, sehingga dia pun belajarnya lebih semangat. Oke, Bu Krisna, dari tadi kan Bu Krisna bilang Bu Krisna sudah mengajarkan dengan kartu kata, kemudian tadi memberikan pembelajaran tambahan yang privat. Kira-kira dari kedua hal tersebut dan hal-hal yang akan Bu Krisna lakukan, mana nih yang mau Bu Krisna prioritaskan nih untuk anak tersebut?
Kalau untuk prioritasnya itu sih saya membaca dengan menggunakan kartu kata gitu ya Bu ya. Eh, dan itu dilaksanakan di jam di luar jam pelajaran, karena kalau misalnya di saat pelajaran ya anak tersebut malu kalau saya menampilkan kartu kata tersebut. Jadi prioritas saya itu sekarang kepada pembelajaran melalui kartu kata gitu Bu Farah. Oke. Oh ya, sebelumnya Bu Krisna untuk kartu kata ini sudah dilaksanakan berapa lama ya? Bu Krisna mengajarkan anak ini menggunakan kartu kata. Sudah 3 bulan Bu Farah. Oke, untuk sudah 3 bulan. Kalau menurut Bu Krisna pribadi, sudah berapa persen nih progresi anak dalam kemampuan membacanya? Kalau untuk progres anaknya itu masih 40% gitu kan ya. Oke. 40% itu karena eh, bacanya hanya masih dua huruf, dan kalau untuk yang eh, apa masih bisa dilakukan di sekolah, tapi kalau kita kan tidak bisa memantau yang di rumahnya gitu ya Bu ya, Iya. karena yang di rumahnya itu kita tidak tahu. Yang di rumahnya itu kita tidak tahu, hanya saja untuk eh, apa, maaf Bu Farah. Oh iya, Bu Krisna. Ya jadi kalau di rumah kita tidak bisa memantau bagaimana kelanjutan anak tersebut dalam belajar gitu Bu Farah. Oke, kalau tadi kan Bu Krisna memetakan sudah 40%. Kalau harapannya Bu Krisna nih kalau dipersenkan kira-kira anak ini tuh bisa berapa persen nih kemampuan membacanya untuk mau Bu Krisna tingkatkan? Saya sih berharapnya itu 80% ya gitu. Paling Oke. tidak nanti di akhir semester kedua saat dia naik ke kelas 5 sudah ada 80% gitu kan ya Bu Farah. Ya, amin, Masya Allah ya Bu Krisna, itu memang salah satu perjuangan guru ya. Oke Bu Krisna, untuk mencapai, kan tadi Bu Krisna sudah 40%. Ada 40% lagi nih yang harus dicapai. Kira-kira gimana ya Bu cara kita supaya bisa mencapai 40% itu? Cara yang saya lakukan yaitu dengan konsisten melakukan kegiatan membaca secara uh, penuh terhadap anak tersebut di jam pelajaran gitu, di jam luar jam pelajaran. Oke, Bismillah ya Bu Krisna ya. Kira-kira Iya. kapan tuh Bu Krisna mau dilakukan? Mulai untuk pembelajaran memang sudah dilakukan gitu ya Bu Farah, tapi lebih intens lagi nih, harus mulai besok harus semangat lagi gitu ya. Jadi waktunya mungkin diperbanyak lagi. Oke Bu Krisna, semoga apa yang udah Bu Krisna rencanakan dan itu hebat banget Bu Krisna, saya doakan semoga bisa terlaksana dengan baik ya Bu Krisna ya. Oke, oke Bu Krisna, kita udah ngomong panjang lebar. Kira-kira gimana nih perasaan Bu Krisna setelah berdasarkan obrolan kita hari ini? Alhamdulillah Bu Farah udah lega, udah tenang gini gitu ya. Udah jadi motivasi makin ada, oke, saya harus semangat lagi nih gitu. Iya, alhamdulillah ya Bu Krisna kalau misalkan bisa membantu, semoga keseriusan Bu Krisna dalam mengajarkan anak tersebut dapat menyentuh hatinya dan memberikan hasil yang signifikan. Oke, kita cukupkan kali ya Bu Krisna ya untuk pertemuan Ya kita terima kali kasih ya ini. Bu Farah atas Iya, waktunya. sama-sama Bu Krisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.